Ya, sitologi udah selesai, kita masuk pada soal histologi. Ya. Yang pertama, pembuatan preparat histologi dilakukan secara bertahap. Pertanyaannya, bagaimana tahapan processing pembuatan preparat histologi? Ada yang masih ingat kemarin ya? Nah, ini A, biopsi, fiksasi, dehidrasi, clearing, infiltrasi, embedding, pemotongan, floating, deparafinisasi, dan staining. Jadi ada 10 ya. Sorry, kemarin itu saya lupa masukkan 1 floating. Jadi floating itu dilakukan sebelum deparafinisasi. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Jadi kalau seperti ini, mana yang benar? Coba diperhatikan urutannya. Biopsi, fiksasi. Setelah fiksasi apa? Dehidrasi, Bu. Dehidrasi. Berarti kita singkirkan jawaban yang B ya. Setelah dehidrasi apa? Penjernian nih, Bu. Pembeningan. Ya, clearing. Clearing. Masih ada. A, C, D, E. Setelah clearing apa? Infiltrasi. Infiltrasi. Jadi yang benar adalah A. Karena yang lainnya langsung embedding ya. Jadi ini tahapan yang benar. Biopsi, fiksasi, dehidrasi, clearing, infiltrasi, embedding, pemotongan, floating, deparafinisasi, rehidrasi, dan staining. Cukup banyak ya. Nah ini. Nah kemarin saya lupa masukkan floating. Jadi floating itu di urutan ke-8. Jadi sebelum sampel itu di deparafinisasi, kita floating dulu untuk merekatkan jaringan atau pita yang sudah kita potong di atas slide. Jadi seperti ini. Jadi saya ulangi, tahap pertama untuk pemrosesan jaringan itu adalah biopsi atau nekropsi. Biopsi apabila jaringannya masih hidup, nekropsi apabila jaringannya sudah mati. Nah, setelah dibiopsi, dilakukanlah proses fiksasi. Fiksasi bertujuan untuk mengawetkan jaringan, agar jaringannya tidak berubah bentuk, tidak berubah struktur, dan juga morfologi selnya. Nah, setelah difiksasi, masuklah pada tahap dehidrasi, yaitu tahap pengeluaran cairan fiksasi. Setelah itu clearing. Clearing adalah tahap pengeluaran cairan dehidrasi agar bening. Setelah clearing, baru jaringan dimasukkan dengan parafin, namanya infiltrasi. Setelah jaringannya menjadi keras, masuk pada embedding atau pembuatan blok, seperti ini, baru akhirnya jaringan siap untuk dilakukan pemotongan menggunakan mikrotom, atau namanya sectioning, ya seperti ini. Jadi setelah pemotongan, baru kita floating, yaitu menempelkan jaringan di atas slide. Setelah itu dideparafinisasi, dihilangkan parafinnya, baru diwarnai. Ya, kurang lebih ada 10 tahapan untuk pemrosesan jaringan. Soal berikutnya, langsung baca pertanyaan. Proses apakah yang tidak dilakukan oleh dokter residen tersebut dalam perlakuan sampel? Nah, kita harus baca kasusnya ya. Jadi, sampel jaringan hati dari pasien operasi dibawa oleh seorang dokter residen ke laboratorium PA pada sore hari. Kemudian, sampel tersebut dipotong dan disimpan karena akan dilakukan pengerjaannya esok hari. Jadi, dia potong dulu jaringannya, baru dia simpan. Gitu ya. Tetapi, pada saat keesokan harinya, sediaan yang sudah dipotong tersebut mengalami lisis dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, ternyata jaringannya itu sudah rusak. Nah, pertanyaannya, proses apakah yang tidak dilakukan oleh dokter residen tersebut dalam perlakuan sampel? Jadi di sini ada perlakuan yang tidak dia lakukan atau dia lewati sehingga sampelnya menjadi lisis. Nah, perlakuan apakah itu? A. Fiksasi, B. Dehidrasi, C. Pembeningan, D. Pembenaman, dan E. Pengecoran. Yang mana yang benar? Fiksasi. Iya, yang benar adalah fiksasi ya, karena fiksasi bertujuan untuk mengawetkan jaringan, membuat jaringan itu tidak berubah bentuk sama sekali ketika keluar dari tubuh. Jadi untuk lisis pun tidak akan terjadi, ya karena sudah dibuat fix, sudah dibuat menetap, awet. Jadi sampelnya tidak lisis. Karena dia tidak melakukan fiksasi, maka sampelnya lisis dan rusak, ya busuk. Nah itu tahapan yang dia lewati. Ya, soal 3. Apakah efek fiksasi terhadap jaringan tersebut? Nah, kita baca lagi. Seorang ATLM mendapat kiriman sampel sayatan biopsi jaringan tubuh seorang laki-laki berusia 55 tahun yang mengalami karsinoma. Dilakukan tahapan pembuatan preparat dimulai dari fiksasi. Nah, apakah efek fiksasi terhadap jaringan tersebut? Apakah A. Penetralan racun, B. Meningkatkan penjernihan, C. Mempercepat rehidrasi,
D. Menghambat proses pembusukan, dan E. Menghentikan pertumbuhan sel. Yang mana yang benar? D, Ibu. D ya, menghambat proses pembusukan. Jadi dehidrasi itu bisa membuat sampel atau jaringan menjadi awet, tidak ada pembusukan. Biasanya menggunakan larutan formalin ya. Itulah kenapa banyak pedagang-pedagang nakal ya di luar sana yang menggunakan formalin, tidak dengan dosis yang sesuai untuk mengawetkan makanannya, sehingga itu bisa berakibat buruk bagi tubuh kita. Ya, selanjutnya, fiksasi adalah proses mengawetkan jaringan dalam larutan fiksatif selama 24 jam dengan tujuan agar jaringan awet dan kondisinya sama dengan seperti masih hidup. Pertanyaannya, tujuan yang terkait dengan proses ini adalah, yang mana yang benar? A ya, sebenarnya ini semuanya juga benar, membunuh bakteri, menghindari difusi, mengeraskan jaringan, tapi itu semua kalau digabung sudah terpenuhi di pilihan jawaban yang A. Jadi inti dari semua tujuan ini adalah agar sel-sel itu dipertahankan seperti dalam keadaan hidup. Ya, jadi sel-sel itu tidak berubah sama sekali seperti yang ada dalam tubuh kita ketika hidup. Iya, selanjutnya dalam tahapan pemeriksaan sitohistologi, jaringan yang akan diperiksa merupakan jaringan yang diduga kanker atau karena terjadinya kelainan. Biasanya jaringan sudah harus difiksasi sebelum 6 jam karena akan berefek pada jaringan. Nah, efek apa yang bisa terjadi? A. Konstriksi, B. lisis, C. bengkak, D. maserasi, dan E. beku. Mana yang benar? Lisis, Bu. Lisis. Lisis ya. Jadi kalau sampelnya itu tidak difiksasi sebelum 6 jam, nah itu dia bisa lisis atau rusak. Nah, kenapa bisa begitu? Karena fungsi formalin di sini untuk mengawetkan jaringan, sehingga jaringan itu sama seperti. Iya, untuk mengawetkan jaringan. Tapi kalau misalkan tidak diawetkan, kenapa jaringannya bisa lisis? Kenapa bisa rusak? Karena mikroorganisme dapat mempengaruhi jaringan nih, Bu. Iya, mikroorganisme bisa. Apalagi pembusukan ya, karena mikroba. Apalagi yang kedua? Ya, karena sel itu masih melakukan metabolisme ya. Jadi contohnya misalkan darah yang dikeluarkan dari tubuh. Nah, darah itu kan masih hidup. Otomatis sel-sel yang hidup masih melakukan metabolisme. Nah, terus-terus melakukan metabolisme tanpa adanya energi tambahan, tanpa adanya asupan energi, sel tersebut akan mati. Ya, karena metabolisme terus berjalan. Tapi karena tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam sel, maka sel akan menjadi mati. Itu alasan kenapa sel menjadi lisis atau rusak ketika tidak kita berikan formalin atau ketika tidak kita fiksasi. Oke, soal nomor 6. Seorang ATLR melakukan perendaman sampel jaringan setebal 6,6 cm. Ya, ingat ya, jaringannya dipotong setebal 6,6 cm dalam 10 ml larutan formalin selama 1 jam. Kemudian dilakukan histoteknologi lengkap dengan benar sesuai prosedur. Hasil pewarnaan tidak seperti yang diharapkan, karena tidak merata pada semua lapang pandang. Pertanyaannya, apa faktor penyebab terjadinya hal itu? A. Tidak dilakukan dehidrasi. B. Awal staining dengan deparafinisasi. C. Tidak dilakukan pengecekan terhadap mikroskop. D. Besar jaringan tidak sesuai dengan volume fiksatif. Dan E. Jenis kandungan yang ada dalam jaringan itu berbeda. Mana yang benar? D. D, Ibu. D ya, besar jaringan tidak sesuai dengan volume fiksatif. Nah, coba kita perhatikan jaringannya 6,6. 6 kali 6, ini besar ya, besar. Kemudian larutannya hanya 10 mili, kecil. Nah, otomatis jaringan tidak terfiksasi dengan sempurna. Nah, ada jaringan di dalam yang masih mentah, yang masih belum dimasuki oleh formalin. Jadi jaringannya menjadi busuk di dalam. Nah, ini pembahasannya. Besar jaringan mempengaruhi tingkat penetrasi larutan fiksatif ke dalam jaringan. Jaringan yang tebal dengan larutan fiksatif yang sedikit akan menyebabkan jaringan tidak terfiksasi sempurna, sehingga nantinya zat warna itu tidak terserap sempurna juga, ya, karena jaringan di dalam itu masih mentah. Kemudian jaringan yang tipis atau 2-3 mm itu biasanya ukuran yang ideal.
Jadi kecil ya, kecil saja supaya dia bisa terfiksasi sempurna. Larutan fiksatif yang berlebih juga tidak masalah. Yang penting jangan sampai kurang. Soal berikutnya. Jaringan tumor yang diterima laboratorium PA berukuran 6,6 kali 6 cm dan direndam dalam 10 ml larutan formalin sejak 24 jam yang lalu. Dan jaringan diletakkan dalam toples tertutup. Ya, perhatikan toplesnya tertutup. Selanjutnya akan dilakukan pemotongan makroskopis. Pemotongan yang dilakukan menemukan adanya jaringan yang membusuk pada bagian tengah jaringan. Ya, jadi jaringan yang 6 kali 6 ini di tengahnya membusuk. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal tersebut? A. Proses fiksasi terlalu singkat. B. Volume fiksatif terlalu sedikit. C. Kesalahan konsentrasi fiksatif. D. Pengiriman sampel yang hampa udara. Dan E. Bahan wadah sampel yang tembus cahaya. Mana yang benar? Volume fiksatif. Ya, apa? B. B itu apa? Volume fiksatif terlalu sedikit, ya. Jadi kalau kita perhatikan, apakah proses fiksasinya terlalu singkat? Tidak juga ya, karena dia sudah melakukan selama 24 jam. Kemudian apakah karena kesalahan konsentrasinya? Nah, tidak juga ya, karena ini adalah konsentrasi yang digunakan, yang 10%. Kemudian apakah pengiriman sampel yang hampa udara? Ya tidak juga ya, karena justru lebih bagus kalau hampa udara, artinya tidak ada mikroorganisme yang masuk. Dan yang E, apakah wadah sampel yang tembus cahaya mempengaruhi? Ya tidak ya, tidak mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi adalah volume fiksatif yang terlalu sedikit. Itu tadi ya, tidak seimbang. Jaringannya besar, sementara volumenya sedikit, itu nanti tidak tertembus semua formalinnya. Di tengahnya akan menjadi busuk. Ya, selanjutnya, fiksasi dalam proses mengawetkan jaringan dengan tujuan agar jaringan awet dan kondisinya sama dengan keadaan seperti hidup. Proses fiksasi dilakukan dengan cara merendam jaringan ke dalam larutan fiksatif. Pertanyaannya, berapa perbandingan minimal yang baik? Jadi perbandingan antara jaringan dengan larutan fiksatif itu yang mana? Apakah A 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, atau 20 kali? 20 kali ya. Jadi larutannya harus 20 kali lebih banyak daripada jaringannya. Nah, ini ya, rasio yang tinggi antara larutan fiksatif dengan jaringan akan memastikan proses fiksasi yang baik. Rasio optimal untuk volume larutan fiksasi dengan jaringan adalah 20:1, artinya 20 volume cairannya, 1 volume jaringannya. Nah, dalam praktek sehari-hari masih didapatkan rasio yang lebih rendah. Nah, dalam hal ini, kalau misalkan rasionya rendah, biasanya larutan fiksatifnya ini harus diganti secara berkala. Tapi kalau tidak mau repot-repot, ya sudah dikasih banyak saja volume larutannya. Ya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi jaringannya segini, larutan fiksatifnya segini. Ini formalin ya, formalin 10%. Oke, soal berikutnya. Dalam processing jaringan terhadap tahapan di mana proses sebelum dilakukan pemotongan jaringan, apabila jaringan berasal dari tulang yang keras, harus dilunakkan dengan menambahkan zat tertentu. Nah, apa istilah proses tersebut? A. Dekalsifikasi, B. Fiksasi, C. Dehidrasi, E. Embedding, dan E. Clearing. Yang mana yang benar? Dekalsifikasi. Dekalsifikasi ya. Jadi dekalsifikasi itu proses pelunakan tulang ya, karena tulang itu keras, bisa dipotong, jadi harus dilunakkan dulu dengan cara dekalsifikasi. Oke, soal berikutnya. Untuk proses pelunakan tulang sebelum dilakukan pemotongan jaringan, apabila jaringan berasal dari tulang yang keras, maka harus dilunakkan dengan menambahkan zat tertentu. Nah, ini kasusnya sama ya, cuma pertanyaannya berbeda. Apa zat yang ditambahkan tersebut? Nah, ini adalah yang ditanyakan adalah zatnya apa. Jadi zat untuk proses dekalsifikasi itu apa? Apakah A. HCl 0,5%, B. NaCl fisiologis, C. H2SO4, D. Natrium sitrat, dan E. Natrium EDTA. Mana yang benar? Apakah HCl 0,5%? Ya, memang larutannya HCl ya, tapi bukan 0,5%. HCl atau asam kuat yang digunakan di sini adalah yang berkonsentrasi 5-10%.
Ya. Kemudian NaCl fisiologis juga bukan, H2SO4 juga bukan, natrium sitrat juga benar ya, tapi ini konsentrasinya 5-15%. Yang benar adalah natrium EDTA. Nah ini ya, jadi untuk proses dekalsifikasi kita bisa menggunakan berbagai macam larutan ya. Ada asam kuat, ada juga asam lemah, ada juga bisa menggunakan reagen EDTA, ya EDTA. Nah, ini bisa juga EDTA yang modifikasi dengan asam klorida atau HCl. Nah, tadi HCl benar, tapi konsentrasinya tidak benar. Konsentrasinya harus 5-10% untuk asam kuat. Dan untuk asam lemah, menggunakan 5-15%. Nah, ini harus diingat karena paling sering keluar larutan dekalsifikasi. Bukan hanya mengingat nama larutannya saja, tapi persentasenya juga harus benar. Jadi yang benar tadi adalah natrium EDTA. Iya, soal berikutnya. Pada pemeriksaan sitohistologi, jaringan yang akan diperiksa harus diproses beberapa tahapan sebelum akhirnya dilakukan pewarnaan. Satu, proses penarikan air secara aktif dari dalam jaringan dengan menggunakan zat yang bisa menggeser air dari jaringan. Pertanyaannya, apa istilah proses tersebut? A. Dekalsifikasi, B. Fiksasi, C. Dehidrasi, D. Embedding, dan E. Clearing. Yang mana yang benar? Dehidrasi. Dehidrasi, ya. Jadi proses untuk penarikan air itu adalah dehidrasi. Soal berikutnya, proses penarikan air dalam jaringan dilakukan agar tahapan berikutnya bisa dilakukan lebih mudah. Penarikan air tersebut dilakukan dengan menggunakan zat yang bisa menggesernya dari dalam sel. Nah, apa zat yang digunakan untuk proses tersebut? Nah, jadi ini pertanyaannya zat dehidrasi ya, karena zat yang digunakan untuk menggeser air. Apakah itu? Alkohol, Ibu. Ya, jawabannya adalah alkohol ya. Kalau ditanya larutan dehidrasi atau larutan untuk menggeser air, menghilangkan air, itu semuanya adalah alkohol. Ya, tapi dalam prosesnya nanti menggunakan alkohol yang berkonsentrasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga agar sel itu tidak kaget dan tidak rusak. Jadi konsentrasinya dinaikkan secara perlahan. Kalau clearing diturunkan secara perlahan ya. Ya, soal berikutnya. Sajian histologi dibuat melalui beberapa tahapan, akan tetapi terkadang pada hasil sediaan histologi dijumpai terjadinya artefak. Nah, artefak ini macam-macam. Nah, di sini yang berupa kerutan ya, sehingga sel akan mengerut dan timbul ruang-ruang kosong di antara serabut dan sel. Pertanyaannya, pada tahapan manakah dalam proses persiapan sediaan histologi yang menyebabkan terjadinya artefak berupa kerutan? Jadi tahap mana sih yang bisa membuat slide kita itu ada artefaknya? Artefak itu semacam jejak-jejak yang mengganggu ya di dalam preparatnya, sehingga menyulitkan untuk pengamatan. Nah, adapun artefak kerutan ini disebabkan karena apa? Apakah karena fiksasi, B. Dehidrasi, C. Pembeningan, D. Pembenaman, dan E. Pengecoran. Tahapan yang mana? Dehidrasi, Bu. Iya, dehidrasi ya. Kenapa dehidrasi bisa menyebabkan kerutan? Karena di sini kan kita menggunakan alkohol konsentrasi bertingkat. Jadi proses penggunaan alkohol dalam waktu yang lama itu, semakin lama kita menggunakan alkohol itu akan menyebabkan jaringan itu mengkerut, Bu. Ya, mengkerut. Kenapa bisa mengkerut? Karena tadi itu maksudnya perendaman dalam waktu yang lama. Iya, kalau lama kenapa? Kenapa jaringannya bisa mengkerut? Karena air dalam jaringan tersebut dikurangi. Dikurangi, ya betul ya. Jadi kalau jaringan, kalau air yang ada pada jaringan itu digeser atau diambil atau dihilangkan, maka jaringan tersebut akan menjadi mengkerut, yaitu tadi karena perendamannya terlalu lama. Nah, coba saja kalau tangan kita kekurangan air, itu mengkerut atau gimana? Pasti mengkerut ya kalau kita kurang minum air ya, karena air memang yang bertugas untuk mengisi jaringan agar lembab, terhidrasi. Tapi kadang kekurangan air, entah karena dehidrasi atau karena suka minum alkohol atau tangannya memang yang terpapar alkohol, itu akan mengkerut. Nah, kenapa? Karena alkohol itu menyerap air. Ya, jadi kalau dehidrasi itu jangan terlalu lama prosesnya, dan juga konsentrasinya harus dinaikkan secara perlahan ya, agar jaringan tidak serta-merta rusak. Ya, ini ya. Selanjutnya, pada saat melakukan processing jaringan,
seperti clearing ataupun dehidrasi, penggunaan konsentrasi zat dilakukan secara bertahap, dari konsentrasi yang rendah bertahap ke konsentrasi yang tinggi. Nah, apa tujuan dari perlakuan tersebut? Apakah A. efisiensi reagen, B. sitoplasma menjadi jernih, C. inti menjadi kuat, dan D. tidak merusak jaringan, dan E. reagen tidak keruh. Yang mana yang benar? Bu, tidak merusak. Iya, tidak merusak jaringannya, seperti yang saya katakan tadi. Apabila langsung kita celupkan di konsentrasi yang tinggi, nah ini tentu dia akan kaget, ataupun sebaliknya. Jadi konsentrasinya itu harus bertahap ya, biar jaringannya itu tidak rusak dan tidak kaget. Oke, pada saat processing jaringan, tahapan di mana proses penggantian alkohol yang terdapat di dalam jaringan diganti dengan zat yang dapat menghantarkan parafin ke dalam jaringan. Apa istilah proses tersebut? Apakah A. dekalsifikasi, fiksasi, dehidrasi, embedding, dan clearing? Mana yang benar? Embedding. Apakah embedding? Proses penggantian alkohol yang terdapat dalam jaringan diganti dengan zat yang dapat menghantarkan parafin ke dalam jaringan. Proses apa itu? Proses penggantian alkohol. Clearing, Ibu. Clearing. Iya, clearing ya. Clearing, Jadi Bu. ingat, clearing ini tahapan keberapa? Tahap ketiga, Bu. Ketiga ya. Jadi yang pertama adalah biopsi, yang kedua fiksasi, yang ketiga clearing. Jadi clearing itu berfungsi untuk menghilangkan larutan dehidrasi ya, atau clearing itu keempat ya. Iya, Bu. Iya, setelah dehidrasi kan. Iya, biopsi dulu, kemudian Biopsi, baru fiksasi, dehidrasi, baru clearing. Kalau dehidrasi berfungsi untuk menghilangkan air pada larutan fiksasi, maka clearing adalah proses pengeluaran larutan apa? Parafin, Ibu. Clearing, menghilangkan larutan apa? Alkohol. Alkohol. Larutan dehidrasi atau alkohol ya. Jadi ingat, dehidrasi menghilangkan larutan fiksasi, clearing menghilangkan larutan dehidrasi. Jadi kalau larutan dehidrasinya sudah hilang, maka jaringannya akan siap untuk diisi parafin. Karena biasa terjadi kalau misalkan jaringan itu larutan dehidrasinya masih ada alkohol dalam jaringan, itu parafinnya tidak bisa masuk ke dalam jaringan. Jaringannya tidak siap untuk dikeraskan dengan parafin. Kenapa? Karena masih ada larutan dehidrasinya. Nah, oleh karena itu, disinilah fungsi proses clearing, menghilangkan larutan dehidrasi, sehingga jaringan siap untuk dimasukkan parafin. Jadi parafinnya bisa utuh masuk sampai ke inti-inti jaringan. Kalau ada alkohol, tentu parafin tidak bisa masuk. Karena parafin ini adalah zat organik, ya, dan hanya akan larut pada pelarut organik. Sementara alkohol ini bukan pelarut organik, ya. Oke, selanjutnya. Proses penggantian alkohol yang terdapat di dalam jaringan diganti dengan zat yang dapat menghantarkan parafin ke dalam jaringan. Nah, ini sama tadi ya kasusnya. Nah, yang ditanyakan adalah apa zat yang digunakan untuk proses tersebut. Jadi ditanyakan adalah zat clearingnya itu apa? Silol. Apakah alkohol? Ya, silol ya. Jadi ingat, silol adalah larutan yang digunakan untuk proses pembeningan atau clearing. Nah, larutan pembeningan harus memiliki kemampuan penetrasi jaringan yang cepat, penghapusan larutan dehidrasi yang cepat, mudah digantikan oleh larutan infiltrasi, menimbulkan kerusakan jaringan yang minimal, sifat mudah terbakar yang rendah, dan toksisitas yang rendah, dan yang terakhir adalah murah. Nah, ini ciri-ciri jaringan pembeningan yang baik ya. Adapun jenis-jenisnya ada silol, toluen, kloroform, silol substitusi, dan citrus. Nah, tapi yang umum digunakan adalah silol ya, tapi jenis jaringan ini juga perlu kita ketahui, jangan sampai keluar pilihannya adalah toluen, dan kita hanya tahu silol, lah maka kita tidak pilih toluen, padahal toluen juga benar. Selanjutnya, seorang petugas lab PA sedang melakukan proses pemotongan sediaan jaringan dengan mikrotom. Akan tetapi ternyata sediaan tersebut sangat sulit untuk dipotong. Nah, padahal semua tahapan sebelum proses pemotongan itu sudah dilakukan. Pertanyaannya, apakah yang menjadi penyebab sediaan tersebut sulit untuk dipotong? Apakah A, proses perendaman sediaan dengan formalin 10% kurang dari 24 jam? B, masih adanya kandungan air dalam sediaan jaringan?
C. Proses pengeluaran alkohol pada tahap pembeningan tidak sempurna. D. Sediaan jaringan masih belum benar-benar terbebas dari cairan pembening. Dan E. Pisau mikrotom yang kurang tajam. Yang mana yang benar? Ibu. Kenapa sulit dipotong? Nah, ini jawabannya adalah proses pengeluaran alkohol pada tahap pembeningan tidak sempurna. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau alkohol itu tidak dikeluarkan secara sempurna, otomatis larutan clearing tidak bisa membersihkan alkohol secara sempurna. Akibatnya apa? Jaringan tidak bisa dimasuki oleh parafin. Tadi ya, kalau masih ada alkohol di dalam jaringan, maka parafin tidak bisa mengikat jaringan secara sempurna. Kenapa? Karena parafin tidak bisa larut dengan alkohol. Jadi jaringannya itu tidak diisi parafin sepenuhnya. Sehingga di dalamnya itu masih lembek-lembek jaringannya ya. Kalau lembek bagaimana? Maka proses pemotongan itu sulit dilakukan. Nah, nanti jaringannya itu bisa hancur ya karena tidak keras. Jaringan itu harus keras, parafin harus masuk sampai ke inti jaringan agar bisa dipotong. Kalau jaringannya lembek-lembek, nah tentu akan sulit untuk dipotong ya. Nah, ini. Tadi ya, jadi jika tahapan pembeningan tidak sempurna, maka jaringan tidak dapat menyerap larutan infiltrasi dengan sempurna. Akibatnya jaringan lebih sulit dipotong dan rawan terjadinya kerusakan. Jadi jaringan itu harus keras. Kapan dia lembek? Karena tidak dimasuki oleh larutan infiltrasi, larutan parafin, maka dia akan sulit untuk dipotong. Soal berikutnya, jaringan yang sebagian besar adalah protein pada proses perendaman dalam alkohol akan berubah warna karena sifat dari protein tersebut. Nah, perlu dilakukan penjernihan agar dapat diamati. Pertanyaannya, apa nama larutan untuk proses tersebut? A. Air, B. Silol, C. Parafin, D. Alkohol, dan E. Formalin. Mana yang benar? Silol ya. Ya, ini sama tadi, mirip-mirip soalnya. Jadi, larutan untuk clearing adalah silol. Selanjutnya, proses penggantian toluen yang terdapat di dalam jaringan diganti dengan parafin dengan cara memasukkan pada campuran toluen parafin kemudian ke dalam parafin murni cair. Nah, pertanyaannya, apa nama proses tersebut? A. Impregnating, B. Fiksasi, C. Dehidrasi, E. Embedding, dan E. Clearing. Mana yang benar? Embedding, Ibu. Embedding, ada yang lain? Impregnating. Ibu. Iya, impregnating ya. Impregnating ini nama lain dari infiltrasi yang tadi. Proses pemasukan parafin dulu di dalam jaringan. Kalau embedding ini sudah pembuatan bloknya. Jadi kalau jaringannya sudah keras baru dibuat blok. Jadi sebelum dibuat blok parafin, dibuat dulu impregnating. Jadi dimasukkan parafin cair di dalam jaringan agar jaringan menjadi keras. Nah ini penjebakannya di sini nih. Proses penggantian toluen. Seperti yang saya katakan tadi ya, toluen ini adalah cairan apa? Larutan apa ini? Clearing. Clearingnya, jadi kalau kalian mendengar kata toluen, silol, nah itu semua adalah larutan-larutan clearing. Jadi larutan clearing ini diganti dengan parafin. Nah itu adalah proses impregnating atau proses infiltrasi. Ya, selanjutnya dalam processing jaringan sebelum dibuat menjadi blok jaringan yang padat, sebelumnya jaringan dimasukkan ke dalam parafin cair untuk dibuat suatu blok yang padat. Pertanyaannya, proses apa yang dimaksud tersebut? A. Dekalsifikasi, fiksasi, dehidrasi, embedding, dan clearing. Mana yang benar? Embedding. Nah, ini baru embedding-nya, jadi dibuat blok parafin. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, embedding merupakan proses pengisian jaringan dengan parafin sebagai pengikat agar tetap memiliki bentuk dan struktur yang sama seperti saat masih hidup. Jadi seperti ini parafin. Parafin itu lilin. Jadi awalnya lilin ini dipanaskan dulu. Awalnya kan padat, tapi karena pemanasan menjadi cair. Nah, setelah dimasukkan ke dalam blok parafin seperti ini, baru dimasukkan jaringannya. Nah, jadilah seperti ini. Tujuannya apa? Supaya ketika pemotongan, jaringan tersebut tidak bergeser, ya, tidak berubah bentuk, sehingga tidak merobek jaringan. Coba bayangkan kalau jaringan yang seperti ini langsung kita potong. Pasti tidak akan bisa terpotong. Kemana-mana dia hancur. Nah, makanya harus dikeraskan dulu dengan lilin parafin. Oh ya, embedding itu tahap keberapa? Embedding. 6. Yang pertama kan apa tadi? Biopsi. Yang kedua, fiksasi. Yang ketiga,
dehidrasi. Yang keempat, Cleaning. clearing. Yang kelima, Filtrasi. infiltrasi. Yang keenam, embedding ya. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh setelah embedding, pemotongan. Yang kedelapan, apa tadi? Floating ya. Floating dulu. Floating, setelah floating. Yang kesembilan, deparafinisasi dan rehidrasi. Setelah itu baru kita staining ya. Jadi ada 10 tahapan dalam proses jaringan. Jadi pertanyaannya tidak lepas dari 10 tahapan tersebut. Nah, ini kita sudah masuk pada tahapan embedding. Sengaja saya buat berurutan ya, biar kita terarah pemikirannya. Soal selanjutnya, pemotongan jaringan menggunakan mikrotom dengan ukuran yang sangat tipis, biasanya 4-10 mikrometer. Nah, proses pemotongan jaringan dilakukan dalam suasana blok jaringan yang dingin. Pertanyaannya, apa maksud kondisi tersebut? A. Potongan jaringan yang didapat bersih dan tembus cahaya. B. Potongan jaringan yang dapat tipis dan transparan. C. Potongan yang didapat rata dan tidak berlipat. Potongan jaringan yang didapat keras dan kaku. Dan E. Potongan jaringan yang didapat seperti masih hidup. Yang mana yang benar? Tujuan dipotong tipis 4-10 mikron ini tujuannya apa? Delta. D. Supaya keras dan kaku. Apakah jaringan yang tipis itu dia keras dan kaku? Tidak, Ibu. Tidak. Jadi yang benar adalah apa yang benar? B, Bu. B ya. Jadi tujuan untuk dipotong sangat tipis sekitar 4-10 mikron adalah untuk mendapatkan jaringan yang tipis dan transparan. Nah, sehingga sel-selnya pun akan lebih jelas kita amati. Jadi bukan lagi tujuannya keras dan kaku. Nah, keras dan kaku ini tujuan di embedding tadi ya, supaya bisa dipotong. Tapi kalau sudah dipotong tipis, tujuannya apa ya? Supaya dia transparan dan mendapatkan sediaan yang sangat tipis sehingga dapat melihat jaringan dengan jelas. Soal selanjutnya, secara rutin pemotongan jaringan menggunakan mikrotom dengan ukuran yang sangat tipis. Sehingga apabila dilihat menggunakan mikroskop akan tembus cahaya dan mudah diidentifikasi. Pertanyaannya, berapa ketebalan yang dimaksud? Untuk yang tipis. B, Bu. B ya, 4 mikrometer. Jadi 1-4 biasanya. 4-10 ya. Nah ini. Jadi untuk mendapatkan pita jaringan yang baik, itu kita harus melalui 2 tahapan. Yang pertama, tahapan potong kasar, dan yang kedua adalah tahapan potong halus. Nah, secara kedua ini harus dilakukan secara teliti. Kenapa? Karena kalau tidak akan membentuk yang namanya artefak. Tadi yang saya katakan ya, peninggalan-peninggalan. Ya, contohnya seperti ini. Nah, jadi blok parafin tadi ya, yang dalam proses embedding itu kan sudah menjadi kotak blok. Nah, itu kita harus yang pertama-tama pada tahap pemotongan adalah pemotongan kasar dulu. Nah, pemotongan kasar ini tujuannya untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan. Jadi kan pasti ada parafin yang berlebih di atasnya ya, jadi harus dibuang dulu parafin-parafin yang kosong itu. Kemudian ketebalan yang cukup tinggi yaitu 15-10 mikrometer. Jadi kita bisa potong sebanyak 15-10 mikrometer. Nah, dapat menyebabkan artefak jika tidak teliti. Jadi harus teliti. Potong kasarnya ini juga harus misalnya tajam supaya nanti jaringannya tidak rusak. Lalu yang kedua baru potong halus ya. Jadi kalau sudah potong kasar baru potong halus dengan ketebalan biasanya 3-4 ya mikrometer. Meski ketebalan dapat diatur, pita yang terbentuk itu dapat bervariasi. Nah, jadi meskipun kita sudah atur 3-4 mikrometer, tapi ada berbagai faktor yang mempengaruhi, misalkan kecepatan pemotongan kah atau kekuatan pemotongan. Nah, ini bisa bervariasi ketebalannya, bisa lebih tipis, bisa juga lebih tebal. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, bisa karena suhu, sudut penempatan pisau, kecepatan pemotongan, pengalaman teknisi, ini semua mempengaruhi ketebalan dari jaringan yang kita potong. Oke, soal berikutnya. Sajian histologi dibuat melalui beberapa tahapan, ya. Akan tetapi terkadang pada hasil sediaan histologi tersebut dijumpai adanya artefak berupa robekan, sehingga akan mengganggu proses pengamatan. Nah, jadi ada artefaknya nih, peninggalannya.
Pertanyaannya, pada tahapan manakah dalam proses persiapan sediaan histologi yang menyebabkan terjadinya artefak berupa robekan? Jadi artefak itu kan ada banyak macam, ada robekan, ada juga gumpalan warna, kemudian ada sediaan kotoran. Nah, itu banyak penyebabnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah penyebab robekan, artefak robekan itu apa? Apakah A, karena fiksasi, B, dehidrasi, C, pembeningan, D, pembenaman, dan E, pemotongan jaringan? Yang mana yang benar? Pemotongan jaring. Pemotongan jaringan. Ya, jawabannya adalah pemotongan jaringan. Jadi kalau pemotongannya misalkan terlalu tipis, atau terlalu tebal, atau pisaunya kurang tajam, nah ini biasanya menyebabkan jaringan menjadi robek ya. Nah ini, terjadi artefak robekan dapat terjadi pada tahapan sectioning atau pemotongan. Jadi untuk mendapatkan pita jaringan yang baik, nah kita harus melalui 2 tahapan tadi ya. Jadi ada tahap potong kasar dan juga potong halus. Jangan langsung halus. Nah ini biasanya tentu nanti menyebabkan robekan atau jaringan yang tidak teramati sempurna karena lapisan di atas masih tertutupi oleh parafin yang tebal. Nah, kalaupun potong kasar semua ya tentu ini sulit diamati ya karena terlalu tebal. Jadi harus 2 tahapan. Pertama potong kasar, baru potong halus. Nah, kedua tahapan ini harus dilakukan secara teliti jika tidak dapat menyebabkan artefak pada pita jaringan. Selanjutnya, jaringan dipotong sehingga membentuk pita jaringan dan ditempelkan pada objek gelas. Nah, apa nama proses penempelan tersebut? A. Fiksasi, B. Dehidrasi, embedding, floating, atau mounting? Floating. Ya, jawabannya adalah floating ya. Jadi proses penempelan pita jaringan di atas slide namanya adalah floating. Itu proses nomor urutan keberapa? Urutan keberapa itu floating? 8. 8 ya. Sebelum floating apa? Sebelum tahap floating? Pemotongan. Setelah floating apa? Deparafinisasi. Ya, pintar ya. Lanjut. Nah, ini caranya nih. Kalau kalian lihat kurang lebih seperti ini. Jadi diambil di atas air ya. Dia tuh mengapung. Karena ini kan lilin. Lilin itu dia tidak larut di atas air karena dia itu lemak. Dia hanya larut di pelarut organik. Oleh karena itu yang digunakan ini adalah air biasa ya, supaya parafinnya ini tidak larut sehingga memudahkan untuk dipindahkan ke atas slide. Jadi sebenarnya kalau kita sudah pahami struktur-struktur larutan, struktur jaringan, nah kita sudah bisa tahu kesalahan itu nanti sumbernya dari mana dengan melihat sifat-sifat zat tersebut. Oke, selanjutnya, preparat jaringan yang akan diwarnai dengan pewarnaan rutin, maka dilakukan proses deparafinisasi, ya, yaitu proses menghilangkan bungkusan parafin yang menyelimuti jaringan dengan menggunakan zat yang bisa menggeser parafin. Pertanyaannya, apa zat yang dimaksud? Apa zat deparafinisasi yang digunakan? Silol. Silol, Ibu. Ya, silol ya. Jadi larutan ini sama ya untuk clearing. Deparafinisasi juga. Kenapa? Karena silol ini merupakan pelarut apa? Organik. Pelarut organik ya. Pelarut organik ini bisa melarutkan zat organik. Nah, parafin ini kan zat organik ya, dia itu dari lilin. Lilin itu kan zat organik. Nah, ini bisa dilarutkan dengan silol. Jadi ketika diteteskan silol, parafinnya langsung larut, langsung hilang. Yang tersisa hanyalah apa? Jaringan, Bu. Jaringan saja yang tersisa ya. Jadi parafinnya hilang. Kenapa harus dihilangkan? Kenapa parafin harus dihilangkan? Menghambat pewarnaannya. Iya, karena menghambat pewarnaannya. Jadi lilin itu bisa mengganggu pengamatan ya, karena pewarnaannya tidak bisa menembus jaringan, tertutupi oleh parafin. Oleh karena itu, setelah pemotongan, maka parafinnya harus disingkirkan. Tujuan digunakan parafin kan hanya untuk memudahkan pemotongan. Jadi kalau sudah dipotong, mendapatkan ukuran dan ketebalan yang sempurna, maka parafin tersebut harus kita hilangkan, karena kita mau masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap pewarnaan. Jadi parafin ini yang bisa mengganggu penetrasi pewarna ke dalam jaringan, harus dihilangkan. Jadi jaringan bisa menyerap warna dengan sempurna. Oke, next.
Nah, ini ya contohnya ya, ada silol, ada kloroform, pokoknya semua pelarut organik biasanya bisa digunakan. Tapi perhatikan juga konsentrasi yang digunakannya. Oke, soal selanjutnya. Pada para jaringan yang akan diwarnai dengan pewarnaan rutin, maka dilakukan proses deparafinisasi, kemudian dilakukan rehidrasi menggunakan alkohol secara bertingkat. Ya, masih ingat rehidrasi ya? Untuk proses pewarnaan suasana jaringan harus mengandung air. Ya, itu tadi yang saya katakannya, jaringan itu harus mengandung air. Pertanyaannya, apa alasan kondisi tersebut? Jadi mengapa jaringan itu harus mengandung air sebelum diwarnai? Itu maksud soalnya. Apakah A, pewarnaan asam menjadi kuat, ataukah B, agar mudah membedakan zat warna asam dan basa, ataukah C, agar warna sitoplasma menjadi biru muda, ataukah memudahkan identifikasi sel, atau E, memudahkan menyerap warna. Yang mana yang benar? Memudahkan menyerap warna. Bu. Iya, Memudahkan memudahkan menyerap menyerap warna. warna. Ya, kenapa? Kenapa warna mudah terserap apabila jaringannya sudah terhidrasi? Kenapa? Kenapa jaringannya mudah menyerap warna? Kalau tidak direhidrasi, apakah jaringannya bisa menyerap warna? Tidak bisa, Ibu. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia teksturnya kering. Iya, karena kering. Kenapa jaringan yang kering tidak bisa menyerap warna? Karena tidak ada proses tarik-menarik di sana. Ya, jadi harus ada air. Zat warna ini kan dia larut dalam air. Dia itu larut dalam pelarut polar. Contohnya itu air. Jadi ketika jaringan sudah terhidrasi, maka mudah menyerap warna. Karena zat warna ini larut dalam pelarut polar seperti air ya. Nah, ini contoh dari deparafinisasi dan rehidrasi. Jadi ini adalah proses deparafinisasi dulu ya, yang menggunakan silin. Nah, jadi kalau parafinnya sudah hilang, baru kita isi lagi jaringan dengan air secara perlahan. Ya, jadi mulai dari alkohol 100% untuk menghilangkan larutan silin secara sempurna, setelah itu baru turun ke 96%, 70%, dan akhirnya 60%. Nah, ini kan menggunakan alkohol. Kenapa prosesnya namanya rehidrasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita gunakan alkohol tapi prosesnya rehidrasi, pengisian air? Kan harusnya air. Kenapa malah alkohol? Ada yang tahu? Iya, karena ini alkohol tidak 100% alkohol ya. Ini ada alkohol 96%. Artinya 96% alkohol, 4%-nya itu air. Sama dengan ini, 70% alkohol, 70%-nya alkohol, 30%-nya adalah air. Ya, sudah pernah membuat larutan alkohol dalam berbagai konsentrasi? Sudah pernah belum? Sudah pernah buat alkohol 70% belum? Larutan desinfeksi. Pernah belum? Pernah ya? Caranya gimana? Cara membuat alkohol 70% misalkan? Caranya gimana? Iya, caranya dicampurkan air ya. Jadi tidak semua isinya adalah alkohol. Jadi kalau misalkan kita mau membuat sebanyak 100 mili alkohol 70%, berarti alkohol 100%-nya sebanyak 70 mili dan air sebanyak 30 mili. Nah, jadilah alkohol 70%. Kenapa harus diencerkan? Ya karena untuk desinfeksi biasanya ya, untuk proses pengambilan darah untuk sebagai desinfektan di kulit, bisa juga untuk desinfektan di meja dan lain-lain. Intinya dia ampuh untuk membunuh kuman. Kenapa bukan alkohol 100%? Karena alkohol 100% ini mudah menguap ya, sehingga dia tidak sempat membunuh kuman, sudah menguap. Nah, sehingga yang banyak digunakan adalah yang 70%, tidak mudah menguap. Kenapa? Karena mengandung air. Nah, oleh karena itu harus dilakukan secara bertingkat. Artinya diisi air ke dalam jaringan secara perlahan agar jaringan tidak rusak. Jadi dari 100, 96, 70, dan 60.
Ini adalah proses rehidrasi atau pengisian kembali air ke dalam jaringan. Oke, next. Pada proses pewarnaan dengan hematoksilin eosin, diperlukan hematoksilin, eosin, larutan asam alkohol, amonium karbonat, dan silol. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Pertanyaannya, apa larutan di atas yang mempunyai fungsi mewarnai sitoplasma? A. Eosin, B. Silol, C. Asam alkohol, D. Hematoksilin, dan E. Amonium karbonat. Yang mana yang benar? Eosin. Ya, eosinnya berfungsi mewarnai sitoplasma. Kalau yang berfungsi mewarnai inti sel yang mana? Hematoksilin Hematoksilin, ini. Bu. Hematoksilin. Ya, kenapa hematoksilin bisa mewarnai inti sel? Karena bersifat asam, Bersifat asam. Inti sel bersifat basa, basa ya. Jadi asam ketemu basa, maka zat yang basa akan mengikat larutan yang asam. Jadinya warna apa? biru, Bu. Biru. Kemudian eosin ini mewarnai apa? Sitoplasma. Sitoplasma. Kenapa sitoplasma terwarnai dengan eosin? Sitoplasma dia bersifat basa. Sitoplasma bersifat asam, ya. Iya, Bu. Kembalikan tadi. Kalau inti bersifat basa dan diikat oleh zat yang bersifat asam, maka eosin akan mengikat zat yang bersifat asam. Karena eosin sendiri bersifat basa. Jadi zat-zat yang bersifat asam tersebut akan terwarnai dengan warna apa? Sitoplasmanya biasanya warna apa? Merah muda, Ibu. Merah muda sampai merah ya, atau ada juga yang orange. Itu artinya menandakan zat tersebut mengikat eosin. Nah, itu pewarnaan hematoksilin eosinnya harus dipahami. Mirip-mirip sebenarnya prinsipnya dengan pewarna Romanowski. Seperti Ginsa, Wright, dan juga MGG itu mirip-mirip. Hanya saja warnanya nanti yang dihasilkan agak sedikit berbeda. Nah, nomor 28. Petugas laboratorium sedang melakukan pengamatan menggunakan mikroskop pada hasil sediaan yang telah dipotong menggunakan mikrotom. Dari hasil pengamatan ternyata ditemukan artefak pada sediaan tersebut seperti yang ditunjukkan oleh panah. Nah, ini ada artefak ya, ini semua jenis-jenis artefak. Lihat, ini semua jenis peninggalan yang disebabkan oleh kualitas sediaan yang buruk. Nah, ini ada, nah ini apa namanya nih? Yang ditunjukkan oleh panah ini apa namanya? Pertanyaannya. Apa jenis artefak yang ditunjukkan pada tanda panah tersebut? A. Artefak pengecatan atau kotoran. B. Artefak goresan atau retakan. C. Artefak pengerutan. D. Artefak potongan jaringan asing. Dan E. Artefak lipatan. Mana yang benar? Artefak pengecetan. Iya, artefak pengecetannya. Pengecetan itu artinya pewarnaan. Artinya zat warna yang menggumpal, yang tertinggal di sana, yang membentuk artefak. Namanya saja dipersipitat. Artinya peninggalan atau endapan zat warna. Nah, ini kalau crack ini adalah yang goresan ya. Goresan ini kan buruk kualitasnya. Harusnya tidak ada goresan. Ini yang mengkerut, ini ada extranopis, jaringan lain yang masuk ke sini ya, yang potongan jaringan asing. Ada juga yang fold atau lipatan. Ya. Jadi jaringannya terlipat. Ini tidak boleh ada semua ini. Jadi harus diperhatikan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Ya, selanjutnya, petugas laboratorium sedang melakukan pengamatan menggunakan mikroskop pada hasil sediaan yang telah dipotong menggunakan mikrotom. Dari hasil pengamatan, ternyata ditemukan artefak pada sediaan tersebut. Nah, artefaknya seperti ini. Pertanyaannya, jenis artefak apakah yang terjadi pada sediaan tersebut? Jadi ini jenis artefak apa namanya? A. Artefak pengecatan atau kotoran. B. Artefak goresan atau retakan. C. Artefak pengerutan. D. Artefak potongan jaringan asing. Dan E. Artefak lipatan. Mana yang benar? E ya, artefak lipatan. Jadi ini terlipat jaringannya, pitanya itu terlipat. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai kita mau mengamati atau dokternya mau mengamati sel-sel yang ada di sini lantas terlipat. Ini kan mengaburkan hasil ya, membuat dokter tidak bisa mengamati dengan sempurna. Jadi sebenarnya tugasnya ATLM dalam hal pengamatan mikroskop itu bukan untuk mendiagnosis ya, bukan untuk menentukan jenis penyakitnya, melainkan kita mau menentukan jaringan ini sudah bagus tidak. Jadi tetap kita amati, kita melakukan penjaminan mutu. Apakah ada artefak di sana, artefaknya berjenis apa,
Kalau memang ada dan sangat fatal kesalahannya, ya mau tidak mau kita harus melakukan pengulangan. Ya, kita lakukan ulang proses preparasi jaringannya supaya tidak ada artefak-artefak seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini namanya apa? Apa penyebab terjadinya hal tersebut? Ini sebenarnya tidak perlu kita baca ya. Kita baca pertanyaannya saja sudah kita mengerti. Apa penyebab hal tersebut? Retakan. Apakah A. Infiltrasi parafin yang kurang baik, B. Proses dehidrasi yang berlebihan, C. Proses fiksasi yang tidak sempurna, D. Proses dehidrasi yang tidak sempurna, E. Pemaparan agen pembandingan yang tidak sempurna. Mana yang benar? Mirip-mirip ya jawabannya, hampir semuanya benar. Tapi yang paling benar yang mana? Apa yang menyebabkan dia itu seperti ini ya? Jadi ini dia pecah segala arah. Apa yang menyebabkan? Ya, jawabannya adalah infiltrasi parafin yang kurang baik. Jadi parafinnya itu tidak masuk semua ke dalam jaringan, seperti yang saya katakan tadi. Kalau cairan infiltrasi tidak masuk utuh ke dalam jaringan, maka jaringannya menjadi lembek. Kalau lembek, itu akan sulit pemotongannya, akan hancur. Karena tidak keras kan, pemotongannya pecah nanti ya. Jadinya seperti ini. Karena infiltrasi parafin itu kurang baik, kurang sampai ke dalam. Penyebabnya apa? Ya bisa jadi tadi ya karena masih ada larutan-larutan dehidrasi. Karena parafin tidak bisa berinteraksi dengan larutan dehidrasi, dalam hal ini alkohol. Jadi pada proses clearing itu harus benar-benar kita yakin bahwa alkoholnya itu sudah habis. Karena kapan masih tersisa alkohol atau larutan dehidrasi, itu parafin tidak akan masuk sempurna. Proses infiltrasi tidak akan sempurna karena tidak bisa berikatan dengan alkohol. Akibatnya apa ya? Seperti ini. Fatal kan? Nah, karena itu kita sebagai ATLM harus memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Mulai dari kualitas alat, bahan, reagen, cara pengerjaan kita, semuanya harus diperhatikan dari peranalitik, analitik, sampai pasca analitik. Oke, hal terakhir kayaknya ini ya. Seorang TLM mengecek sediaan histologi yang dibuatnya sebelum diberikan kepada dokter patologi anatomi untuk diperiksa. Tampak seperti garis-garis pada pita jaringan. Jadi seperti ini ya. Setelah dia cek di bawah mikroskop untuk penjaminan mutu, dia dapati hasil seperti ini. Apa penyebab terjadinya hal tersebut? Apakah A. Pisau kurang tajam, B. Sudut pemotongan kurang tepat, C. Pisau atau blok longgar saat dijepit, D. Kecepatan pemotongan terlalu cepat, dan E. Pemotongan yang terlalu kasar pada awal pemotongan. Mana yang benar? Jadi pitanya tuh kayak bergaris seperti ini. Itu penyebabnya apa ya? Apakah karena pisau yang kurang tajam, sudutnya yang kurang tepat, ataukah pisaunya itu longgar saat dijepit, kecepatan pemotongan terlalu cepat, ataukah pemotongan yang terlalu kasar? Ya, jawabannya adalah pisau yang kurang tajam ya. Jadi pisau yang kurang tajam itu dapat membuat jaringan tidak terpotong sempurna. Nah, akibatnya akan tampak garis-garis seperti pada pita jaringan tadi. Solusi untuk masalah tersebut adalah ganti pisau atau geser pada bagian yang berbeda. Karena pisau itu kan dia panjang ya. Kalau misalkan di bagian tersebut tumpul, nah bisa kita geser pisaunya, digunakan bagian yang lain. Tidak harus langsung diganti pisaunya, tapi kita bisa geser. Tapi kalau misalkan hasilnya tetap sama, jaringannya masih bergaris, nah kita ganti pisaunya dengan pisau yang baru yang lebih tajam. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan mengenai soal-soal UPOM, sitologi dan histologi. Saya rasa jelas ya. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi dengan soal-soal yang lebih baru lagi. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Bu. Terima kasih Bu.